masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, tim Putra Bayangkara Presisi Polda Jatim meraih juara 1 di turnamen voli Piala Panglima TNI 2025. Tim Bayangkara Presisi menunjukkan dominasi permainan dengan mengalahkan tim Prakasa TNI AD melalui kemenangan telak 3-0. Tim Putra Bayangkara Presisi Polda Jawa Timur mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih juara 1 pada ajang Open Turnamen Bola Voli Piala Panglima TNI 2025 yang berlangsung di Gor Tridharma PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Pada pertandingan final yang berlangsung sengit dan penuh semangat ini, tim Bayangkara Presisi menunjukkan dominasi permainan dengan mengalahkan tim Prakasa TNI AD melalui kemenangan telak 3-0. Sementara di kategori putri, gelar juara pertama diraih oleh tim Prakasa TNI AD. Acara penutupan berlangsung meriah dan hikmat, dihadiri oleh Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rudi Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PBVSI Provinsi Jawa Timur, Kabitumas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, selaku Ketua Harian PBVSI Jawa Timur, serta jajaran pejabat TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah. Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rudi Saladi menegaskan bahwa turnamen ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-80 TNI tahun 2025, sekaligus sebagai wujud nyata dukungan TNI terhadap pembinaan olahraga nasional. Dari tim Humas Polres Gresik Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Probolinggo menggelar safari sholat Jumat di Ponpes Raudatul Jannah Geding, Probolinggo, Jawa Timur. Selain program religius, kegiatan ini juga untuk membangun sinergi antara polisi dan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Kami juga mencoba untuk memberikan sedikit himbauan kepada adik-adik semuanya dalam situasi dan zaman yang dinamikanya selalu berubah. Kami menghimbau adik-adik semuanya supaya terus mengikuti pokok dawuh para kita sehingga tidak terbawa dan terjerumus dalam situasi yang tidak lalu. Secara kami semua santri-santri di sini akan menjadi kader-kader penerus bangsa dengan para generasi cerdas, generasi utama, dan generasi yang berakhlak mulia. Tak lupa menuntut ilmu, tak lupa berbuat baik, apa yang didahului para ulama, kiai-kiai, serta orang-orang tua kita dilaksanakan. Karena itu demi kebaikan kita semuanya. Di balik seragam coklat yang dikenakannya, tersimpan hati yang penuh kepedulian. Itulah yang tercermin dari sosok Bribka Abdi Harik, Babin Kamtibmas Desa Babang Siang yang bertugas di Polsek Tomini, Senin 22 September 2025. Ia menjadi saksi sekaligus pahlawan bagi seorang warga Dusun Buloli, Desa Bambang Siang, Kecamatan Palasa yang tengah berjuang melawan sakit. Kondisi geografis Dusun Buloli memang tidak mudah. Letaknya yang terpencil membuat akses jalan menuju fasilitas kesehatan sangat terbatas. Jalanan setapak yang terjal dan licin hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Sementara itu, seorang warga di dusun tersebut mengalami sakit parah dan tidak lagi mampu berjalan sendiri. Melihat kondisi itu, Bribka ABD Harik tidak berpikir panjang. Ia berinisiatif membuat usungan sederhana dari kain. Dengan penuh keikhlasan, ia bersama warga setempat memikul pasien tersebut langkah demi langkah menuruni jalur pedalaman yang sulit. Perjalanan itu bukan perjalanan singkat. 4 jam lamanya mereka berjalan melewati jalan curam, hutan kecil, serta rintangan yang membuat tubuh semakin letih. Namun semangat tak pernah surut. Di setiap langkah yang ada hanya satu tekad, menyelamatkan nyawa seorang warga agar segera mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat. Aksi kemanusiaan ini mendapat apresiasi mendalam dari warga sekitar.
Mereka merasa bangga memiliki sosok Babin Kamtibmas yang selalu ada di tengah masyarakat, siap membantu dalam kondisi apapun, meski harus mengorbankan tenaga, waktu, bahkan keselamatan diri. Dari Humas Polsek Tomini, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono membuka kegiatan taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 aspek pelaksanaan dan pengendalian di Rupatama Polda Malut. Sofivi hadir dalam kegiatan itu Wakapolda Malut Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Auditor Kepolisian Utama tingkat 2 Itwasum Polri Brigjen Pol Kalingga Rendra Raharja, beserta rombongan tim Itwasum Polri serta pejabat utama Polda. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI menghadiri sekaligus membuka taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 aspek pelaksanaan dan pengendalian pada Polda Maluku Utara tahun anggaran 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan audit kinerja merupakan instrumen penting untuk menilai akuntabilitas, pelaksanaan tugas, dan fungsi satuan kerja. Audit, kata Kapolda, juga memberi masukan konstruktif bagi peningkatan kinerja organisasi kepolisian di daerah. Kapolda juga menyampaikan berbagai program Polda Malut dalam mendukung agenda nasional Astacita, diantaranya ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tidur dan pendampingan kelompok tani, program makan bergizi gratis dengan pembangunan sentra penyediaan pangan gratis di Gurabati yang telah menyalurkan 2.501 porsi. Pembangunan 95 unit rumah dinas, serta pengawasan penggunaan senjata api organik. Selain itu, Gerakan Pangan Murah telah menyalurkan 602.120 kg beras atau 30,4% dari stok Bulog Ternate dan Tobelo. Audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 akan berlangsung sejak 22 September hingga 1 Oktober 2025. Kapolda berpesan agar seluruh kepala satuan kerja dan kepala satuan wilayah memberikan data dan informasi secara lengkap dan benar, membangun komunikasi yang baik dengan tim audit, serta menjadikan Irwasda sebagai jembatan yang efektif dalam kelancaran proses audit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan upaya mempererat hubungan dengan masyarakat, Polres Halmahera Timur menggelar kegiatan bakti kemanusiaan berupa pembagian sembako dan pengobatan gratis yang berlangsung di Wasile Timur. Pemirsa, Polres Halmahera Timur melaksanakan bakti sosial pembagian sembako dan pengobatan gratis kepada masyarakat Wasile Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dipimpin langsung oleh Kapolres Halmahera Timur AKBP Kusuma Ardiansyah. Aksi sosial ini diikuti sepenuhnya oleh seluruh jajaran pejabat utama dan personel Polres Haltim. Bantuan paket sembako disalurkan secara tertib kepada warga kurang mampu, lansia, pekerja informal, dan kaum disabilitas. Tak hanya bantuan material, pemeriksaan kesehatan juga diberikan khususnya untuk memantau kondisi kesehatan para lansia. Dalam sambutannya, AKBP Kusuma Ardiansyah menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian integral dari komitmen Polri. Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap dinamika sosial masyarakat dan implementasi nyata dari semangat Polri presisi. Semangat ini mengedepankan nilai-nilai humanis serta pelayanan prima yang berorientasi pada kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat. Antusiasme dan apresiasi tinggi datang dari warga yang hadir. Kegiatan berjalan lancar dan tertib, diwarnai ucapan terima kasih dari penerima manfaat atas perhatian dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Polres Halmahera Timur. Kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan sahabat warga, kembali ditegaskan melalui aksi nyata ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.